maka semua yang melihat dia akan tertarik. Tapi wajah hari-hari ini jarang kelihatan Al-Quran, sehingga orang melihat ini dia takut kepada Islam. Saudara tahu kenapa ada fobia Islam? Kenapa ada Islamofobia? Karena ada dua sebab. Karena dendam khusumat Zionis dan Yahudis diikuti atau ditunggangi pula oleh Salibis dan komunis dan serbais, dan ada lagi kealpaan umat pengemban Al-Quran. Sebab di bidang perjuangan hanya ada dua. Di dunia ini ada kebenaran dan ada kesesatan. Kalau pengemban kebenaran kuncup, kalau pengemban kebenaran sudah mulai loyo dan leso, dia tidak bisa memperjuangkan kebenaran. Dan yang akan berjingkrak luas adalah kebatilan. Dan inilah yang kita alami sekarang. Tidak tepat dan tidak seharusnya berjalan begini. Harus kita akui dengan sportif bahwa ada perbedaan antara Islam secara hakikah dan ada umat dan kelakuan umatnya ini. Sehingga terjadi satu gap. Dan gap itu menyebabkan kita sekarang maaf nyasar dan sesat. Dengan Nabi SAW kita terlalu jauh, sehingga tangan beliau melambai-lambai sudah tidak terlihat lagi. Kita sudah jalan di luar rel, dan mustahil suatu lock di luar rel bisa jalan. Kita tidak akan jalan. Kita macet, kita mati langkah. Kita karena memutuskan kabel dengan Allah, rasio kita tidak ada kabelnya dengan wahyu, maka akan turun itu menjadi emosi. Dan yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini emosional, sama dengan yang dilakukan oleh Barat karena sekularisme. Mereka tidak beragama, mereka tidak bertuhan kecuali dalam bibir, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya inilah yang dibuat oleh Barat dan diikuti oleh umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda bahwa hal itu juga sudah disinyalir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Percayakah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dengan tegas dan gamblang dalam salah satu khutbah beliau bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum, shibran bi shibr, wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah al-yahud wal nasara. Qala wa man? Kalian nanti pada satu masa akan mengikuti jejak orang-orang yang pernah mendapat wahyu dan kitab suci seperti kamu. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan memasuki lubang itu. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan Nasara? Rasulullah SAW bersabda, lantas siapa lagi? Saudara tahu bahwa umat Islam sekarang gapnya itu, saya tidak bicara sampai berapa luas itu perbedaan antara hakikatul Islam dengan umatnya. Al-farq baina hakikatul Islam wal muslimin. Ana la uhib an uhaddithakum an miqdar al-farq, walakin uhaddithukum anna al-farq mawjud. Dan farq itulah yang menyebabkan kebangkrutan kita. Dan farq perbedaan itulah antara hakikat dengan yang sebenarnya, itulah yang menyebabkan kita sekarang menjadi bangsa yang loyo, pemuda yang loyo, pemuda yang disetir oleh tiap suara, pemuda yang ditanggapi dan dirangsang apa-apa segala-galanya oleh suatu bisikan dan rayuan, pemuda yang terpesona oleh tiap yang berkilau di hadapannya. Itu sebab. Akibat, bukan sebab. Jadi kalau Anda tanya, kenapa kami muslimin? Kenapa kita umat Islam begini? Kenapa umat Islam tidak maju? Apa sebab kemunduran umat Islam? Kemunduran umat Islam bukan sebab, tetapi akibat. Saudara-saudara yang terhormat, karena itu sehingga umat Islam tidak lagi mencapai al-haqiqah, tetapi as-surah. Suratuna,
suratul muslimin wa haqiqatuna ghairu dhalik. Nas'alullah al-afiyah. Ya sudah jelas ada perbedaan antara benda yang benar dengan benda gambar. Macan kertas dengan macan benar sudah jelas berbeda. Kalau saya gambarkan macan kertas sebesar Gunung Semeru, saudara tidak akan lari daripada macan itu. Tapi kalau ada macan kecil sekarang masuk ke dalam ruangan ini, pasti Anda akan lintang pukang lari daripada tempat ini. Sebab itu hakikat, bukan surah. Kalau saya gambarkan sekarang es krim besar di tembok ini, saudara tidak akan hilang hausnya. Sebab surah. Tapi segelas es akan menghilangkan dahaga saudara. Dan begitu seterusnya. Qis ala dhalik. Kita sekarang surah. Dalam peringatan-peringatan semacam inilah harus, pantas dan wajib kita keluar dengan satu aspirasi baru, satu tekad baru, satu keinginan baru. Setidak-tidaknya keinginan untuk menjadi Muslim yang the worst, yang Muslim yang mengerti apa itu Islam. Baru kita perjuangkan. Tidak ada sesuatu di dunia yang bisa tegak berjalan tanpa diperjuangkan. Dan tidak ada perjuangan yang tidak melalui beberapa syarat mutlak. Pertama, keimanan pejuang akan haknya yang diperjuangkan ini. Imanukum bi anna al-Islam haq wa syart al-awwal wa ilmukum 'an al-Islam wa bil Islam wa fil Islam asyart al-thani. Kamu harus ada ilmu. Harus kamu tahu apa itu Islam. Baru kamu perjuangkan. Perjuanganmu harus melalui dua tahap. Tahap dakwah, tapi sesudah dipraktekkan. Jadi praktek dan dakwah. Praktek artinya Muslim mempraktekkan ajaran Islam lebih dahulu, baru berdakwah. Tidak sebaliknya. Wala aks. Jadi kita sekarang masih dalam zaman kita harus menangis. Kalau saudara-saudara tergolong daripada pemuda Muslim yang serius, saudara akan banyak menangis daripada tertawa. Sebab apa? Sebab peringatan Isra dan Mi'raj yang kita ingati pada pagi hari ini, masjidnya, bekas masjid itu yang pernah menjadi tempat pembantaian Nabi SAW pertama-tama dijajah oleh kaum Yahudi, dicaplok oleh kaum Yahudi. Saudara akan tanya, apakah itu ada dalam Quran? Allah SWT berfirman dalam ayat yang saudara baca tadi, wa qadayna ala bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah pastikan atas keluarga Israel bahwa di dalam kitab mereka akan berbuat durjana di dalam dunia ini dua kali. Yang pertama kali, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim 'ibadan uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Tutup riwayat angkatan pertama dari keluarga Israel yang pernah diganyang habis-habisan oleh Bukht Natsar menurut sejarah. Mereka sudah dihabiskan sama sekali karena kedurjanaan mereka yang pertama kali. Dan ini yang penghabisan. Ini penghabisan. Tapi lihat bagaimana kejahatan Bani Israel di dunia sekarang. Bagaimana kecelakaan yang dialami oleh dunia karena Zionis. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia adalah biangnya Yahudi. So, setelah mereka dikutuk oleh Allah, Allah mengutuk Bani Israel sebab mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Mereka terkutuk karena mereka terkutuk atas lidah Nabi Daud dan Nabi Musa, dan banyak nabi mengutuk Israel. Apa sebab? Sebab mereka melanggar perintah Allah. Sesudah kena kutukan itu, Bani Israel seperti kalap.
Seperti juga syaitan waktu terkutuk pertama kali, dia tantang Allah, mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan aku. Aku akan ganyang anak Adam ini. Karena mereka sudah dikutuk oleh Allah, maka mereka menjadi kalah. Mereka seakan-akan bersumpah akan menyesatkan seluruh makhluk. Dan inilah yang dibuat oleh Yahudi. Kalau saudara baca protokol Zionis, saudara akan tahu siapa bangsa itu. Masjidil Aqsa. Wala yadkhulunna al-masjida. Eesh al-ayat? Kama dakhaluhu awwala marrah. Wal yutabbiru ma 'alaw tatbira. Karena kesalahan kita umat Islam, mereka masuk lagi ke dalam masjid. Dan sekarang dalam masa 10 hari lagi akan datang, kira-kira menurut surat-surat kabar dan majalah yang datang dari Perancis, Beijing akan mengumumkan sesuatu yang amat penting mengenai Masjid Al-Aqsa. Sebab sekarang dari mulai itu dikuasai, masjid itu dirongrong, di mukanya paimaman ini digali 10 meter. Alasan mereka mencari haikal Nabi Sulaiman. Lantas di belakang digali, di situ digali. Tidak lama lagi masjid itu roboh. Akhirnya masjidnya dibakar. Tahun berapa itu? 3 atau 4 tahun yang lalu dibakar. Sesudah dibakar, sekarang kemungkinan diumumkan bahwa itu tempat akan digunakan oleh pemerintah Israel untuk membangun haikal Sulaiman di situ. Jadi kalau kita memperingati Isra tahun ini, kita harus memperingati dengan tangis. Apa sebab? So kita tidak berdaya. Kita punya duit kita titipkan kepada Yahudi. Petrodolarnya orang-orang Arab di seluruh Timur Tengah dan negara-negara Islam dititipkan ke Amerika. Dan yang mengutar itu dolar adalah Yahudi. Kita belum punya kader, karena kader-kader kita sedang terpesona oleh Barat dan Baratisme. Dari mulai sistem pendidikan dan pelajarannya, sehingga Al-Quran, sebagaimana tadi yang disebut oleh saudara rektor, mengatakan bahwa Quran ini tidak ada orang yang mempelajari. Padahal saudara tahu bahwa orang-orang Islam dahulu yang menciptakan aljabar, yang menciptakan ilmu ukur, yang menemukan alkohol dan lain-lain daripada bahan-bahan kimia, dan yang mempunyai ilmu tentang astronomi, dan yang mempunyai tentang ilmu hisab rumus, dan lain sebagainya, tidak berguru kecuali daripada Al-Quran. Seorang calon paus di Roma harus pergi ke Andalusia untuk menyelesaikan pendidikannya yang tertinggi. Ini diakui oleh mereka, bukan saya yang berbicara begini. Saudara baca buku The Muslim Contribution to Civilization, karangan Haidar Bahmat, saudara akan tahu bahwa sumbangan Islam kepada peradaban luar biasa. Sampai orang mengatakan ada rumah-rumah sakit khusus untuk para kucing. Itu wakaf-wakaf umat Islam dahulu. Rumah sakit terapung yang saudara baru lihat ini di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Al-Abbas itu sudah ada. Jadi itu bukan aneh bagi kita. Kita umat yang mempunyai kebudayaan yang besar. Kita umat yang mempunyai turab yang hebat. Kita umat yang mempunyai warisan yang besar sekali. Sungguh suatu yang irasional. Seorang mempunyai giro di bank ratusan miliar, lalu dia pergi ke pasar Babean untuk ngemis. Sungguh tidak rasional, malah kita anggap ini orang tidak waras. Bahkan kita beli dengan duit ajaran barat untuk menyesatkan anak-anak kita. Kita bayar dengan duit. Datangnya profesor-profesor dari Amerika untuk menanamkan kebudayaan Amerika di tengah otak anak-anak kita. Adakah lebih dungu dari seorang yang membeli ular ditaruh di rumahnya dan tempat tidurnya? Adakah lebih dungu dari orang yang membeli kala jengking dengan harga mahal ditaruh di dalam selimutnya kalau dia tidur? Ini